Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program My Way. Dan malam hari ini saya masih akan membahas tentang berdamai. Kalau hari Kamis yang minggu lalu saya sudah membahas tentang berdamai dengan Allah, maka malam hari ini saya akan membahas berdamai dengan semua orang. Karena firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan malam hari ini saya akan membahas tentang berdamai dengan semua orang. Manusia sangat menginginkan perdamaian. Oleh sebab itu dibentuklah PBB, ya, Badan Dunia untuk menjaga perdamaian di dunia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia pun sangat menginginkan terjadi perdamaian di dalam negeri ini, sehingga ketentraman, keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan yang pada ujung-ujungnya akan membawa kepada kebahagiaan bagi semua umat manusia itu akan tercapai. Jadi siapa sih yang tidak ingin hidup dalam perdamaian? Jika dunia ini damai, mungkin kita bisa membayangkan dan memikirkan alangkah indahnya. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada perundungan, gitu ya. Manusia satu dengan yang lain hidup dalam keharmonisan, saling tolong-menolong, saling membantu. Nah, itu harapan yang diinginkan oleh setiap manusia yang normal. Dan ternyata hal ini sangat tidak mudah diwujudkan untuk terjadi dalam dunia ini. Yang kita lihat sekarang, yang terjadi sekarang, faktanya adalah ada banyak sekat-sekat yang terjadi, ada banyak kubu-kubu yang terjadi antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ada organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, yang saling bermusuhan. Ada banyak hal yang tidak membawa kepada kedamaian, tetapi malah terjadi perselisihan, malah terjadi pertengkaran. Dan sayangnya hal ini juga sering kita lihat ada di dalam lingkup organisasi gereja. Nah, kalau kita mengetahui kondisi dunia yang seperti ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Rasul Paulus menganjurkan, mengajarkan kepada kita untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilakukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka firman Allah ini bisa kita taati, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa perdamaian itu akan terjadi di antara sesama kita. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bahkan dalam ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi memang kembali lagi kepada diri kita. Kita tidak usah ngurusi orang lain, tidak usah berpikir tentang orang lain, apa yang orang lain pikirkan, tetapi kita melihat apakah hidup kita ini sudah membawa damai bagi semua orang. Apakah kita sudah melakukan hal yang baik dalam hidup kita? Saat dimana kita berada, suasana damai itu yang terjadi. Jangan sampai kita ada, tapi justru kehadiran kita membawa perselisihan, membawa kekacauan, bahkan tidak membawa damai. Maka kita bukan anak-anak Allah. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 mengatakan hal ini. Jadi hidup berdamai dengan semua orang adalah hal yang harus dilakukan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Caranya gampang. Kita harus hidup dalam kasih. Jadi formulanya cuma satu untuk kita bisa berdamai. Melakukan apa yang baik, hidup dalam perdamaian dengan semua orang dengan dasar kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita memiliki kasih. Roma 12 ayat 21. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik kalau kita tidak memiliki kasih? Ya.
Dan kasih adalah dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Jadi kalau kita membawa damai, hidup berdamai dengan semua orang, maka orang lain akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena ada kasih di dalamnya. Sehingga hidup kita itu membawa kedamaian bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi semua orang. Dan kita tahu saat hidup kita dalam perdamaian dengan semua orang, maka hidup kita sebetulnya sedang berdamai juga dengan Allah. Karena kita melakukan firman Allah. Dan hidup kudus dan berkenan kepada Allah yang menjadi misi kita dalam dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan, itu pasti akan tercapai. Ibrani 12 ayat 14, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hidup berdamai dengan semua orang itu mencerminkan kasih Allah. Anak-anak Allah harus mencerminkan kasih Allah dan kejarlah kekudusan. Jika kita sudah hidup berdamai dengan semua orang, maka kekudusan itu akan ada dalam hidup kita. Saat kekudusan itu ada dalam hidup kita, kita mendapat kesempatan, anugerah dan kasih untuk melihat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Bukankah kehidupan seperti ini yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan memiliki Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dalam hidup kita? Biar hidup kita semakin dikuduskan, semakin siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin.